semua sahabat Nabi, meyakini keadilan mereka dan diharamkan bersikap berlebihan kepada salah seorang dari mereka, serta celaan kepada orang yang mempunyai keyakinan yang bertentangan dengan demikian. Nah ini, mencintai semua sahabat Nabi, meyakini keadilan mereka, dan diharamkan bersikap berlebihan kepada salah seorang dari mereka, dan celaan kepada orang yang meyakini keyakinan yang berbeda dengan demikian. Nah ini, kita kemarin sudah menyebutkan hadisnya, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Sini kata Syekh, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin lahara ma balagha mudda ahadihim wala nasifa, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian cela sahabat-sahabatku. Seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar Uhud, seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan semacam emas sebesar Uhud, niscaya tidak akan menyamai infak salah seorang dari mereka sebesar satu mud, dan tidak pula setengahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah ini hadisnya. Di sini kata Nabi, la tasubbu ashabi, jangan kalian celah sahabat-sahabatku. Dan ini sudah kita bahas. Larangan ini ditujukan, penafsiran ulama ada dua. Pertama, pembicaraan ditujukan kepada siapa? Jangan kalian celah sahabatku, kepada sahabat juga, tapi sahabat Nabi yang belakang masuk Islam. Artinya jangan kalian celah sahabat-sahabatku yang lebih dulu masuk Islam. Dan bisa juga penafsirannya, kata para ulama, ini ditujukan kepada umat setelah sahabat Nabi. Artinya sampaikanlah kepada umat setelah kalian, jangan mencela sahabat-sahabatku. Kenapa demikian? Kenapa dilarang? Nabi memberikan alasannya. Karena seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar bukit Uhud, Uhud itu luas sekali ya. Bukitnya entah berapa ini, berapa lebar, berapa kilo gitu. Jadi seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan sebesar bukit Uhud, emas sebesar bukit Uhud, niscaya tidak akan menyamai infak mereka sebesar satu mud. Tidak akan menyamai infak salah seorang dari mereka sebesar satu mud satu ini. Dan tidak pula bisa menyamai infak mereka setengahnya, setengah mud satu ini. Jadi seandainya salah seorang sahabat Nabi menginfakkan segini, lalu ada orang setelah sahabat Nabi infaknya satu bukit Uhud, nggak akan menyamai infak mereka sahabat Nabi sebesar ini. Dan tidak pula segini, bayangkan. Segini kan kecil. Tapi walaupun gitu, kata Nabi, nggak akan bisa salah seorang dari kalian menyamai infak mereka sebesar ini, walaupun yang diinfakkan sebesar bukit Uhud. Bukit Uhud besar, tapi nggak bisa menyamai infaknya seorang sahabat Nabi sebesar satu mud segini atau setengahnya. Nah ini menunjukkan utama sahabat Nabi ya, keutamaan para sahabat Nabi. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Nah ini hadisnya. Nah dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran faedah, diantaranya pertama, larangan mencela sahabat Nabi ya, dan ini merupakan dosa besar kata para ulama, terutama oleh Imam Nawawi, dinukil dalam Syarah Sahih Muslim bahwasanya para ulama sepakat mencela sahabat Nabi hukumnya dosa besar. Maka nggak boleh kita mencela sahabat Nabi, walaupun di antara mereka ada fitnah, sempat ada peperangan antara kubu Ali dan Muawiyah, tetap kita menahan lisan kita dari mencela salah seorang dari mereka ya. Ya, ini tidak boleh Bapak ya, tidak boleh mencela para sahabat Nabi, dan itu dosa besar. Ya, seorang ahlu sunnah nggak mungkin mencela seorang sahabat Nabi. Yang mencela sahabat Nabi hanya orang yang punya penyakit di hatinya. Ya, contohnya seperti
Syiah, Khawarij, dengan segala jenis, segala bentuknya, segala variannya istilahnya. Karena Khawarij ini ada beberapa sekte Bapak ya. Semuanya, termasuk sekte Ibadi yang katanya Khawarij moderat, tetap saja mereka mencela sahabat Nabi. Dan sekarang Bapak, kita mudah mencari jejak digital gitu. Kalau zaman dahulu kita baru tahu Ibadi mencela sahabat Nabi dari kitab mereka kan. Kalau sekarang udah ada di YouTube, di apa-apa. Muftinya Oman sama Ibadi, Khawarij Ibadi mencela, ada jejaknya digitalnya. Ulama Ibadi mencela sahabat Nabi, Muawiyah pertama, dan juga Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, mereka kafirkan. Dan itu ada, silakan lihat di YouTube, ada semua. Jadi nggak bisa ditutup-tutupi mereka, keyakinan mereka nggak bisa ditutup-tutupi zaman sekarang. Jadi orang zaman sekarang Bapak mau nutupi keyakinannya nggak akan bisa, karena udah tersebar terbuka. Sampai orang Syiah yang terkenal takiyahnya menyembunyikan keyakinan mereka, menampakkan di depan orang A, di belakang B, tetap aja ketahuan juga. Jejak digital mereka ketahuan, mereka melaknat Aisyah, melaknat Abu Bakar, mengkafirkan. Jadi nggak ada yang sama dengan sekarang. Mudah Bapak kita nemukan kesesatan kelompok ini mudah Bapak ya, mudah Allah bongkar gitu. Nah ini ya, jadi sikap kita seorang Ahlus Sunnah tidak boleh mencela seorang pun sahabat Nabi. Orang yang mencela sahabat Nabi hanya orang yang berpenyakit, punya penyakit di dalam hatinya. Seperti yang terjadi pada beberapa sekte sesat seperti Syiah, Khawarij, dan semacamnya. Termasuk Mu'tazilah. Jangan dikira Mu'tazilah mengagungkan sahabat Nabi. Kita lihat gembongnya Mu'tazilah, Al-Allaf, An-Nadham, punya celaan terhadap sahabat Nabi, terhadap sahabat Utsman bin Affan. Lo tahu dari mana? Saya baca juga dari kitabnya Imam Ibnu Qutaibah, Ta'wil Mukhtalaf Al-Hadits. Disebutkan bagaimana orang-orang Mu'tazilah mencela juga sahabat Nabi, menjatuhkan sahabat Nabi. Karena apa? Orang-orang Mu'tazilah kan mengagungkan akal. Sedangkan hadis mereka mengagungkan akal dan menolak hadis yang bertentangan dengan akal. Sementara yang menyampaikan hadis Nabi adalah sahabat Nabi. Nah, terus bagaimana cara mereka menolak hadis Nabi? Ya dengan cara menjatuhkan sahabatnya. Jadi di antara mereka ada yang mencela sahabat Nabi, yang mengagungkan sahabat Nabi hanyalah Ahlus Sunnah. Ya, mereka mengagungkan sahabat Nabi karena mereka ngerti jasa para sahabat Nabi. Nah, itu faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan perintah untuk mencintai sahabat Nabi. Kalau memang kita dilarang mencela sahabat Nabi, berarti kita diperintahkan mencintai sahabat Nabi. Dan itu tanda keimanan pada hati kita, Bapak. Ketika kita mencintai sahabat Nabi, tandanya hati kita ada keimanan. Ketika kita tidak mencintai sahabat Nabi, semuanya secara mutlak, itu tandanya tidak ada keimanan pada diri kita. Kalau mencintai sebagian, membenci sebagian, tandanya iman kita pas-pasan atau mungkin rendah sekali. Nah ini ya, ini kewajiban kita sebagai Ahlus Sunnah mencintai sahabat Nabi, bahkan itu termasuk tanda keimanan. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis banyak di atas Sahih Bukhari Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan kaum Ansar menyatakan ma yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq. Tidak ada yang mencintai kaum Ansar kecuali seorang mukmin, dan tidak ada yang membenci orang Ansar kecuali kaum munafik. Nah, ini menunjukkan cinta kepada kaum Ansar, tanda keimanan. Kalau bagaimana dengan Muhajirin? Begitu juga. Apalagi Muhajirin, karena para ulama sepakat kaum Muhajirin lebih afdal daripada kaum Ansar. Apa ya? Dan dari kaum Muhajirin yang lebih afdal lagi yang awal-awal masuk Islam, terutama 10 orang sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga. Ya ini ya, ini kewajiban kita. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, di antara penyebab kita dilarang mencela para sahabat Nabi karena kebaikan mereka yang begitu
banyak dan besar dibandingkan kebaikan orang setelah mereka. Contohnya dalam hadis ini, kata Nabi, seandainya salah seorang dari kita menginfakkan emas sebesar bukit Uhud, tidak akan menyamai infaknya sahabat Nabi sebesar 1 mud ini. Dan begitu pula setengahnya, nggak akan sebanding. Pertanyaannya kenapa? Karena jasa mereka yang demikian besar, pengorbanan mereka begitu besar, Bapak ya, yang nggak bisa dibandingkan dengan orang setelah mereka. Ya, karena mereka, bayangkan, dari awal masuk Islam sudah dapat cobaan. Kalau kita, alhamdulillah, Islam keturunan dari bapak kita, kakek kita, udah Muslim, kita lahir dalam keadaan enak, mau ibadah bebas, mau sholat bebas, alhamdulillah. Tapi kalau para sahabat Nabi, mereka masuk Islam harus menghadapi cobaan. Mau sholat harus menghadapi cobaan. Mau tawaf harus menghadapi cobaan. Ya, makanya mereka orang-orang yang teruji, ya. Beda dengan orang-orang setelah mereka. Ya, ini faedah ketiga. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadits ini terkait faedah dakwah. Siapa yang melarang orang lain dari suatu yang diharamkan, maka hendaknya menyebutkan alasannya. Siapa yang melarang orang lain dari perkara yang diharamkan, hendaknya menyebutkan alasannya biar mudah diterima. Ya, jadi kalau misalkan seorang itu melarang dengan menyebutkan alasan, jangan begitu karena Nabi melarang demikian, jangan begitu karena itu membahayakanmu, ini lebih mudah diterima dibandingkan cuma jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Ya, kalau cuma larang-larang saja tanpa menyebutkan alasan, biasanya orang tidak mudah menerima, Bapak ya. Ini faidah dakwah yang paling penting, dan banyak contohnya dalam Al-Quran dan hadis. Kalau dalam hadis diantaranya ini, Nabi melarang kita mencela para sahabat. Nabi menyebutkan alasannya tidak? Menyebutkan. Alasannya apa? Kalau salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar bukit Uhud, nggak akan menyamai infak salah seorang sahabat sebesar 1 mud begini. Nah, ini disebutkan alasannya. Melarang, tapi disebutkan alasannya, dan yang seperti ini lebih mudah diterima dibandingkan kita melarang tanpa menyebutkan alasannya. Nah, itulah beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Nah, sekarang kita masuk hadis baru yang disebutkan oleh Syekh, hadis ke-44. Di sini berkata Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah, an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas iyyakum wal ghuluw fid din fa innahu ahlaka man kana qablakumul ghuluw fid din. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, hati-hatilah kalian dari sikap berlebihan dalam beragama, karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian yaitu berlebihan dalam beragama. Yang membinasakan orang-orang sebelum kalian yaitu sikap berlebihan dalam beragama. Hadis riwayat An-Nasa'i, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Nah, ini hadisnya, ayyuhal ikhwah, dari Ibnu Abbas. Di sini Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian manusia, hati-hatilah kalian dari berlebihan, sikap berlebihan dalam agama. Sikap berlebihan dalam agama artinya sikap yang sudah melampaui batas yang diberikan dalam Islam. Ya, artinya yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Apapun yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul, kita katakan berlebihan, Bapak ya. Maksudnya kalau udah lewat, Rasul udah menetapkan gini, lewat. Ya, atau kalau misalnya kurang, berarti dianggap meremehkan. Kalau udah melewati batas, berlebihan. Ya, kedua-duanya tercela. Ya, contoh sikap berlebihan,
seperti sebagian orang yang tidak mau nikah, tidak mau puasa setiap hari, nggak mau puasa besoknya buka, puasa setiap hari, puasa dahar, dan tidak mau tidur di malam hari. 3 orang sahabat Nabi datang ke rumah Nabi, lalu bertanya kepada Nabi tentang ibadah Nabi. Nah, setelah dikabarkan, dalam hadis disebutkan ka'annahum taqalluha, mereka menganggap ibadah Nabi itu ternyata sedikit, nggak ada apa-apanya. Maka mereka pun berkata, aina nahnu minan Nabi, di mana kita dibandingkan Nabi? Qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nabi ini sudah diampun dosanya yang lalu maupun kemudian. Wajar beliau ibadahnya sedikit. Nah, ini 3 orang sahabat Nabi ini. Lalu salah seorang dari mereka menyatakan, demi Allah saya tidak akan nikah selama-lamanya. Yang satu lagi menyatakan, saya akan puasa dan tidak akan buka. Yang satu lagi, saya harus sholat malam dan tidak akan tidur. Nah, berita ini sampai kepada Nabi. Nabi pun bertanya, kaliankah yang mengatakan demikian-demikian? Karena Nabi dapat kabar dari istri Nabi, 3 sahabat Nabi ini nanya, lalu kasih jawaban, lalu mereka berkata demikian. Nabi bertanya, bukankah kalian yang mengatakan demikian-demikian? Para sahabat Nabi itu, yang 3 orang ini berkata, ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun berkata, inni akhsyakum lillah wa atqakum lah. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya. Lakinni usolli wa anam. Tapi aku tetap sholat, tapi aku juga tidur. Itu ya. Wa asumu uftir. Saya juga puasa dan saya buka. Tidak puasa setiap hari. Wa atazawwaju nisa, dan saya pun menikahi kaum wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Lalu kata Nabi, siapa yang benci kepada sunnahku, siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Nah, artinya sahabat Nabi yang 3 ini, mereka sudah bersikap berlebihan, sudah dianggap berpaling dari sunnah. Maka Bapak bisa kita simpulkan, apapun yang sudah melewati kadar yang sudah ditetapkan Nabi, berarti itu namanya sikap berlebihan. Apapun yang melewati sunnah Nabi itu dianggap berlebihan, bukan kebaikan. Ya, ini ya. Ini sikap berlebihan dalam agama. Dan ahlu sunnah pertengahan di antara sekte-sekte yang berlebihan dalam masalah agama, berlebihan dan meremehkan. Apa ya? Ya, kita kembali lagi. Wahai sekalian manusia, hati-hatilah kalian dari berlebihan dalam agama. Hati-hatilah kalian dari sikap berlebihan dalam beragama. Kenapa demikian? Fa innahu ahlaka man kana qablakumul ghuluwu fid din. Karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian yaitu sikap berlebihan dalam agama. Yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, siapa itu? Yahudi dan Nasara, ya. Mereka semua binasa, dibinasakan oleh Allah, celaka karena mereka berlebihan dalam masalah agama. Ya, terutama kaum Yahudi berlebihan dalam agama, atau kaum Nasara juga ya. Kaum Nasara juga berlebihan dalam agama. Mereka berlebihan dalam agama karena tanpa ilmu. Ya, ini ya. Ini peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadits ini riwayat Nasai, Ibnu Majah, dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Khuzaimah dan juga Ibnu Hibban, Hakim, dan disetujui oleh Az-Zahabi. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, beberapa faedah. Di antaranya pertama, peringatan untuk tidak bersikap berlebihan dalam beragama. Peringatan atau diharamkan bersikap berlebihan dalam beragama. Berlebihan dalam beragama ini baik dalam masalah ibadah, akidah, muamalah, dan semacamnya. Diharamkan. Ya, dan inilah yang terjadi pada sekte-sekte sesat seperti Khawarij. Mereka berlebihan dalam menyikapi pelaku dosa besar sehingga akhirnya mereka menyatakan pelaku dosa besar kafir. Nah, ini udah berlebihan, ya. Seperti ini berlebihan. Atau seperti sekte Mu'tazilah dan Jahmiyah. Karena mereka ingin menyucikan Allah menurut pengakuan mereka. Demi menyucikan Allah, mereka sampai menolak nama-nama dan sifat Allah. Nah, ini sikap berlebihan. Atau seperti
orang-orang Rafidhah, Syiah Rafidhah, dengan alasan mencintai Ahlul Bait, keluarga Nabi, mereka sampai menyatakan para sahabat Nabi kafir setelah Nabi meninggal, kecuali 6 orang saja. Nah, ini sikap berlebihan. Atau seperti apa lagi? Khawarij, Mu'tazilah, Syiah, seperti apa lagi yang paling terkenal? Apa itu? Khawarij, Syiah, yang terkenal dulu dalam masalah sahabat. Qadariyah, penolak takdir. Mereka karena ingin menyatakan manusia itu tidak boleh, mereka menyaksikan ada orang malas-malasan dalam beribadah dengan alasan ini sudah Allah takdirkan. Maka mereka katakan, enggak, ini kamu masuk surga, masuk neraka murni perbuatan kamu. Jadi kamu maksiat ini perbuatan kamu, bukan ciptaan Allah. Mereka nolak bahwasanya perbuatan manusia Allah takdirkan. Ini dulu. Begitu Jabriyah ketika menyaksikan orang Qadariyah menolak takdir Allah. Mereka menyatakan manusia sendiri yang membuat perbuatannya, yang menciptakan perbuatannya. Mereka nolak, enggak. Allah menciptakan perbuatan manusia dan manusia tidak punya kehendak sama sekali. Nah, ini sikap berlebihan, Bapak ya. Itu sikap yang diharamkan. Ya, jadi sikap berlebihan diharamkan dalam masalah ibadah maupun akidah. Akidah tadi, adapun ibadah jelas. Nabi sudah mensyariatkan ibadah begini ditambah-tambah. Nah, itu sikap berlebihan, Bapak. Maka kalau ada orang yang mengajak umat untuk mengikuti sunnah Rasul, ini tidak dianggap berlebihan, karena kita ingin umat pada rel yang sebenarnya, nih jalan sebenarnya. Justru orang yang melakukan amalan-amalan yang tidak ada contoh dari Rasul, ini namanya orang yang berlebihan. Cuman orang zaman sekarang fakta ini diputarbalikkan. Ketika kita ingin mengajak umat pada sunnah Rasul, dianggap berlebihan, ekstrim, fundamentalis katanya. Fundamentalis, bahkan lebih parah yang disebut teroris. Nah, ini lebih parah lagi ya. Justru kita ingin mengajak umat kembali kepada sunnah Rasul, dianggap ekstremis, fundamentalis. Sedangkan yang nambah-nambah ibadah yang diajarkan Rasul justru dianggap orang yang istilahnya orang yang toleran. Nah, ini kembali Bapak ya, zaman sekarang udah serba terbalik Bapak ya. Nah, ini ya, itu dalam masalah ibadah. Begitu juga muamalah, tidak boleh berlebihan, diharapkan berlebihan dalam bermuamalah. Ya, maka bahwa sikap kita bermuamalah ini dengan orang lain secukupnya, jangan berlebihan. Istilahnya bersosialisasi, boleh bersosialisasi, dianjurkan kita bersosialisasi dengan masyarakat, dengan tetangga, tapi juga tidak berlebihan. Hampir setiap hari berkunjung ke sini. Kalau dakwah, alasan dakwah boleh lah, atau silaturahim boleh, tapi yang dibahas nantinya apa? Si itu lagi bentrok sama istrinya, si itu baru aja beli mobil baru, akhirnya gibah. Kunjung ke sini, yang dibahas gibah bukan ilmu, yang seperti dianggap berlebihan. Ya, seorang muslim nggak boleh bersikap berlebihan, Bapak ya. Nah, termasuk berlebihan juga seperti yang terjadi pada jamaah haji Bapak yang paling nampak ini, ketika lempar jumroh itu kadang ada teriak, itu apa teriak sampai begitu? Biasa aja Allahu Akbar, selesai. Dan yang dilemparnya batu jangan besar-besar. Itulah. Nabi sendiri cuman kerikil segini, khodat begini. Tapi sebagian orang batu, bahkan nggak cukup sendal. Bahkan ada yang haji karena saking semangatnya, HP-nya dia lempar. Ini nyata ini. Bukan ini ya, bukan fiktif, nyata itu. Mungkin karena saking semangatnya dia, HP-nya dia lempar, bersadar dia. Nah, ini sikap berlebihan ya, nggak boleh berlebihan. Jangan jadi orang-orang berlebihan ya, contohnya Khawarij ya, berlebihan dalam beribadah sehingga akhirnya mereka binasa. Nah, itu faedah pertama, diharamkan bersikap berlebihan dalam beragama. Lalu kedua, faedah berikutnya, yang bisa kita petik dari hadis ini, hendaknya kita mengambil pelajaran dari
umat terdahulu. Hendaknya kita mengambil pelajaran dari umat terdahulu. Maksudnya apa? Mengambil pelajaran dari apa yang terjadi pada umat terdahulu. Apakah itu kejadian baik maupun kejadian buruk. Ambil pelajaran. Ya, seperti Nabi di sini, Nabi menyatakan hati-hatilah kalian dari sikap berlebihan dalam agama, karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian yaitu berlebihan dalam beragama. Di sini Nabi ingin mengajarkan kita untuk mengambil pelajaran. Kalian jangan berlebihan dalam beragama. Ambil pelajaran dari orang sebelum kalian. Mereka binasa gara-gara berlebihan dalam masalah agama. Nah ini Bapak ya. Jadi hendaknya kita mengambil pelajaran. Apa yang terjadi pada umat terdahulu. Apakah itu kejadian baik maupun kejadian buruk. Makanya dalam hadis disebutkan innamas sa'idu man wu'idha bi ghairihi. Sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang mengambil pelajaran dari selain dirinya. Ini orang yang bahagia. Jadi apa? Dia menyaksikan orang lain kena musibah. Berarti saya jangan seperti itu. Jangan sampai orang lain kena musibah, ngikut juga ternyata. Ini orang yang apa ini? Jahil berarti ya. Orang yang bahagia nggak seperti itu. Dia menyaksikan orang kena musibah, dia ngambil pelajaran. Berarti saya jangan seperti itu. Atau dia menyaksikan ada orang yang dapat keberuntungan atau dapat kebahagiaan dalam suatu masalah kesuksesan, dia ikut. Nah ini orang yang bahagia. Menyaksikan orang yang terjatuh dalam musibah, dia ambil pelajaran. Menyaksikan ada orang dapat rezeki, dapat apa, dia pun ambil pelajaran. Ya. Atau ini yang ada di zamannya maupun sebelumnya. Dan alangkah banyaknya Allah menyebutkan kisah-kisah umat terdahulu. Tujuannya apa? Nah itu. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh telah ada pada kisah-kisah mereka pelajaran bagi orang yang mau ngambil pelajarannya. Maka Bapak ambil pelajaran dari umat-umat terdahulu, itu bermanfaat untuk kita. Makanya para ulama menyarankan, terutama bagi seorang penuntut ilmu, baca sirah ulama, kisah para ulama terdahulu. Itu bermanfaat bagi kita. Ya contohnya kalau bagi penuntut ilmu, bisa lihat kitab Syiar A'lam An-Nubala. Jilid 1, jilid 2 itu tentang sahabat Nabi, itu bermanfaat lah. Tapi kalau kita mau mencari contoh tentang semangatnya orang terdahulu dalam masalah menuntut ilmu, maka kita cari pada bab ketiga keempat. Tabi'in, tabi'in. Nah, itu banyak contoh-contoh luar biasa yang bisa bikin kita semangat dalam belajar, semangat dalam menyebarkan ilmu. Dan kalau kita bandingkan kesungguhan kita dengan mereka, nggak ada apa-apanya, ya. Kita nggak ada apa-apanya. Nah, kalau kita sering baca itu, terhibur. Ya, jadi ketika kita lagi loyo, lihat kisah terdahulu, seperti ini. Nah, ini seorang penuntut ilmu sesungguhnya, seorang thalibul ilmi yang sejati adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang-orang sebelumnya, Bapak ya. Ini faedah kedua. Faedah ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, perintah untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi ketika melarang kita bersikap berlebihan dalam agama, artinya Nabi mengarahkan kita untuk berpegang teguh pada sunnahnya. Dan ini adalah kunci keselamatan bagi kita dari berbagai kesesatan dan penyimpangan. Makanya Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri pernah berkata, kana yuqal fi man madha al-i'tisam bis sunnah najat. Dulu para ulama terdahulu mengatakan bahwasanya berpegang teguh pada sunnah adalah keselamatan. Jadi kalau kita ingin selamat dari berbagai penyimpangan, berpegang teguh dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat ya. Nah itu faedah ketiga. Lalu faedah keempat yang bisa kita petik dari hadis ini juga, siapa yang melarang orang lain dari sesuatu, maka hendaknya menyebutkan alasannya. Sama seperti hadis sebelumnya. Kalau hadis sebelumnya, jangan cela para sahabatku. Apakah Nabi berhenti sampai sini? Nah, Nabi menyebutkan alasannya. Karena sesungguhnya salah seorang dari kalian nggak akan menyamai infak mereka, walaupun infak kalian sebesar bukit Uhud. Nah, dalam hadis ini, yang kedua ini, Nabi menyatakan hati-hatilah kalian dari
sikap berlebihan dalam agama. Apakah Nabi berhenti sampai sini? Tidak. Nabi menyebutkan alasannya. Karena sikap berlebihan sudah membinasakan orang sebelum kalian. Ya, ini Bapak ya. Jadi kalau kita melarang orang lain dari sesuatu, jangan cuma larang, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sebutkan alasan pelarangannya, dan kalau bisa sebutkan solusinya. Ya, ini metode dakwah dalam Al-Quran dan Hadis. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu nzurna wasma'u. Dalam surat Al-Baqarah, hai orang-orang beriman, jangan katakan ra'ina, tapi ucapkanlah unzurna. Jangan katakan ra'ina. Ra'ina artinya perhatikan kami. Unzurna, perhatikan kami juga. Loh, kenapa Allah melarang kata ra'ina? Karena orang Yahudi memplesetkan kata ra'ina. Maksud sahabat Nabi perhatikan kami, tapi kalau orang Yahudi ngambil kata rutuna, artinya orang tertimpa gila. Artinya kami ini tertimpa gila, wahai Muhammad. Jadi ketika Rasulullah, para sahabat ngomong pada Rasulullah, ra'ina ya Rasulullah, perhatikanlah kami. Orang Yahudi juga mengucapkan itu, tapi tujuan mereka apa? Engkau kena penyakit gila, wahai Rasul, wahai Muhammad. Nah, makanya ucapan ini dikhawatirkan, diplesetkan oleh Yahudi. Allah pun memerintahkan untuk diganti dengan kata unzurna supaya tidak bisa diplesetkan. Nah, di sini Allah melarang tapi menyebutkan apa? Solusinya. Maka kita pun begitu. Kamu jangan begini, jangan begini. Sebutkan solusinya. Kamu kerja di tempat haram, keluar. Setelah keluar apa? Bingung, saya punya anak istri gimana ya? Sebutkan, kalau gitu kamu kerja di bagian ini, bagian ini. Nah gitu Bapak ya, itu sikap yang bijak ya. Tapi bukan berarti juga si penanya meminta ustadznya untuk bertanggung jawab atas keluarganya. Karena ini yang seperti ini ada Bapak ya. Ada sebagian orang, Ustaz, saya kerja di bank konvensional Ustaz. Saya udah punya, apa hukumnya Ustaz? Hukumnya haram. Oh gitu. Tapi saya punya anak, istri, punya tanggungan ini. Udah jelas ya tetap haram. Dia berharap apa? Ustaznya nyarikan kerjaan dan bertanggung jawab atas anak istrinya lah, nggak bisa. Ustaz nggak bertanggung jawab gitu. Ustaz cuma menyampaikan nih, yang seperti itu haram, kamu cari yang lain. Adapun nanti anak istri yang nanggung, ya dia sendirilah. Masa ustaznya harus bertanggung jawab mencarikan nafkah untuk anak istrinya? Jadi ada sebagian orang itu apa ya, melegalkan yang haram dengan apa? Membawa alasan, gimana saya udah punya tanggungan begini. Dan kalau udah begitu juga mengarahkan kalau bisa bertanggung jawab lah Ustaz ini. Nah ini nggak boleh Bapak ya. Tugas seorang alim, seorang ulama, Ustadz Al-Buya atau apa, cuma menyampaikan hukum, mengarahkan, bukan bertanggung jawab atas nafkah orang lain Bapak ya. Kecuali kalau yang bertanya adalah apanya, anaknya, lain lagi lah, dia harus dinafkahi Bapak ya. Nah itu ya, itu beberapa faidah yang bisa kita petik dari hadis 44. Nah, dari dua hadis tadi, artinya bisa disimpulkan sesuai dengan judul bab, kita wajib mencintai seluruh sahabat Nabi. Tapi kita juga tidak boleh berlebihan kepada salah seorang dari mereka. Ya ini bedanya Ahlus Sunnah dengan orang Syiah atau dengan Nawasib. Kalau Ahlus Sunnah mencintai para sahabat semuanya, dan tidak membeda-bedakan di antara mereka, dan juga tidak berlebihan kepada salah seorang dari mereka. Semua sahabat Nabi kami hormati, walaupun kami tahu yang ini lebih mulia daripada ini, tapi kami tidak bersikap berlebihan. Nah ini Ahlus Sunnah. Sedangkan orang Syiah enggak, mereka berlebihan kepada Ali bin Abi Thalib, lalu mengkafirkan selain Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait. Sedangkan Nawasib mengagungkan Muawiyah lalu mengkafirkan Ahlul Bait. Nah ini juga sikap berlebihan yang ditentang oleh para ulama terdahulu, ya, diperingatkan dengan keras oleh para ulama terdahulu. Ya, jelas Bapak ya, itu pembahasan akidah ya, penting. Lalu pembahasan berikutnya, kita masuki pembahasan baru. Berkata Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah, khatarul kadhibi ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahayanya berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahaya. Berdusta atas nama Rasul ini berbahaya. Jangankan berdusta atas nama Rasul. Berdusta atas nama orang lain boleh tidak? Boleh ya. Boleh Bapak ya.
Itu dosa. Berdusta atas nama orang lain aja dosa. Misalkan apa? Saya diutus sama Pak Fulan untuk mengambil ini, padahal enggak. Ada sebagian orang gitu kan. Atau ada yang sebagian orang mengatasnamakan, ini jualan kamu ngambil dari mana? Oh, dari Pak itu, padahal enggak. Karena kebetulan Pak itu mungkin orang yang dihormati. Nah, jadi dia menjual mengatasnamakan Bapak Fulan, padahal Bapak itu enggak pernah nitip dagangan. Nah, seperti ini enggak boleh. Ya, itu berdusta atas nama orang biasa, itu dosa besar. Maka bagaimana pula berdusta atas nama Rasul, lebih besar dosanya. Ya. Kita baca hadisnya. Berkata Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaknya ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaknya ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini hadisnya dari Abu Hurairah, hadis yang sangat tegas. Rasulullah SAW sabda, siapa yang berdusta atas namaku, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Berdusta atas nama Rasul, maknanya jelas. Rasulullah bersabda gini, padahal tidak. Rasulullah berkata begini, padahal tidak. Rasulullah melakukan ini, padahal tidak. Rasulullah menyetujui ini, padahal tidak. Hati-hati, ini namanya dusta atas nama Rasul. Loh, tapi tidak sengaja. Walaupun tidak sengaja, maka apalagi sengaja. Loh, tahu dari mana tidak sengaja pun dosa? Hadis setelahnya. Artinya apa? Ketika seorang mengira-ngira, ini kira-kira ucapan Rasul nggak ya? Oh, mungkin ucapan atau enggak? Dia ngomong, Rasulullah bersabda, padahal dia nggak yakin. Maka ini termasuk pendusta dan terancam apa? Persiapkan tempat duduknya di neraka. Ini karena lafal hadisnya umum, Bapak. Siapa yang berdusta atas namaku, baik sengaja maupun tidak. Walaupun dalam teks lain, dalam riwayat lain disebutkan siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja. Ini ancaman ini berlaku untuk orang yang bermudah-mudahan dalam menyampaikan hadis, tapi dalam tanda tidak tahu ini hadisnya diucapkan Rasul atau tidak. Nah, ini bahaya, Bapak ya. Ini bahaya orang yang berdusta atas nama Rasul. Ya, maka faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, ancaman bagi orang yang berdusta atas nama Rasul, karena orang tersebut terancam neraka. Lalu faedah yang lain juga, berdusta atas nama Rasul merupakan dosa besar yang tidak boleh dianggap remeh. Ya, maka nggak boleh kita bermudah-mudahan menyampaikan hadis-hadis palsu. Orang menyampaikan hadis palsu itu sama saja dianggap berdusta atas nama Rasul. Ya, atau bukan hadis palsu, hadis yang nggak ada asal usulnya. Nggak boleh. Loh, saya kan berdusta untuk kebaikan Rasul, nggak boleh. Mau dusta atas kebaikan Rasul atau untuk menjelekkan Rasul sama, itu tidak boleh, Bapak. Dalam Islam kebohongan tidak diperbolehkan, ya. Maka nggak boleh kita berdusta untuk kebaikan Rasul. Karena ada sebagian orang bikin hadis palsu, tujuannya apa? Supaya orang-orang sadar. Jadi artinya Rasulullah bersabda, siapa yang meninggalkan satu sholat, maka dia akan digigit oleh kalajengking selama 1000 tahun. Tujuannya apa? Biar orang meninggalkan Rasul, iya ya. Niatnya baik, iya, tapi caranya batil. Kenapa saya perlu sebutkan ini? Karena ada seorang yang ceramah, apa ini menyampaikan hadis nggak jelas asal usulnya, nggak disebutkan hadis terhadap siapa. Dengan pedenya dia menyampaikan Rasulullah bersabda gini, kurang lebih begitulah. Siapa yang meninggalkan satu sholat maka dia akan digigit kalajengking berapa? Hadis riwayat siapa ini? Asing sekali masih yang sampaikan nggak jelas asal usulnya, riwayat siapa. Nah, yang bermudah-mudahan seperti ini terancam hadis ini. Walaupun niat dia baik. Rasulullah, untuk menolong Rasul kita tidak butuh
untuk menolong Islam kita tidak butuh dusta. Jelas Bapak ya? Untuk menolong Islam kita harus jujur, bukan dengan cara dusta. Kalau kita menghalalkan dusta, menghalalkan segala cara, apa bedanya kita dengan orang komunis? Orang komunis menghalalkan segala cara demi meraih tujuan mereka. Kalau kita ingin menyadarkan orang dengan dusta, berarti kita sudah menyerupai orang komunis. Tentu saja kita tidak rela disamakan dengan orang komunis. Yakin cukup Bapak ya? Karena waktunya habis. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjut hadis ini, yang hadis ke-45 ini dan hadis ke-46, dan kalau bisa 47 Bapak masih panjangnya. Saya pikir udah akhir hadis ini. Ya.